Luar biasa. Gue bilang juga apa? Tanda-tanda kebangkrutan ekonomi global. Resesi yang panjang membuat menjadi dunia ini menjadi Great Depression. Amerika pertama kali mendapatkan resesi panjang, akhirnya Great Depression dari ekonomi Amerika Serikat itu menular ke seluruh dunia, merembet ke seluruh dunia, bahkan yang paling parah nanti terjadi di Asia Pasifik, termasuk kita di dalamnya Indonesia. Ya, tanda-tandanya kita sudah bisa lihat jelas ya. Tadi malam jam 7.30 waktu Indonesia Barat PM dirilis ya, kita mendapatkan data PDB ya, produk domestik bruto atau gross domestic product Amerika Serikat yang sudah tumbuh tajam dibanding kuartal kedua, yaitu 1,6%. Jadi sekarang jadi 2,6%, kenaikan 1%. Dan di kuartal pertama tahun 2022 0,6%. Amerika resesi. Kuartal keduanya 1,6%, Amerika resesi. Dan kuartal ketiga ini, Juli, Agustus, September ini, ekonominya tumbuh 2,6% GDP-nya. Nah, makanya kita lihat bahwa harga saham masih saja volatile naiknya. Dan nanti kita lihat kuartal keempat, itu akan berbalik arah. Jadi ekonomi membaik ini, yang 2,6% ini membuat Bank Sentral Amerika, the Federal Reserve itu akan semakin hawkish, makin agresif untuk menaikkan suku bunga. Jadi nanti pada meeting tanggal 2 November besok ini, minggu depan, akan dipastikan menaikkan suku bunga 75 basis poin. Jadi selama bulan Maret sampai dengan sekarang ini, the Federal Reserve sudah menaikkan 300 basis poin. Jadi sudah di 3,25%. Jika nanti 2 November dipastikan naik 75 basis poin, maka terjadi menjadi suku bunganya menjadi 4%, suku bunga Federal Fund Rate-nya. Suku bunga yang sangat tinggi, saudara-saudara semuanya. Perlu Anda ingat ya, suku bunga ini sudah sangat tinggi. Secara teori makroekonominya, secara fundamental ekonominya. Ya, kalau kita lihat sekarang euforia di pasar ya, dalam minggu-minggu ini lagi naik semuanya. Indeks US dollar melemah, maka Wall Street naik, membuat pasar saham di dunia naik, termasuk itu nggak jelas Bitcoin itu, kripto itu juga ikut naik dikit ya. Itu sebentar lagi jadi nol, itu tunggu waktunya aja. Yang perlu Anda ketahui bahwa fundamental itu tidak bisa dibantah, karena fundamental atau tidak bisa dipatahkan dengan apapun juga. Namanya juga fundamental. Fundamental adalah fondasinya, dasarnya. Jadi kalau fundamental itu, yang dibilang fundamental itu adalah suku bunga ya. GDP termasuk fundamental. Tetapi GDP itu bisa berubah nanti di kuartal keempat. Tergantung apa? Tergantung interest rate-nya. Ya, kalau interest rate-nya dinaikkan lebih tinggi lagi, untuk apa? Untuk meredam, secara logika, untuk meredam pertumbuhan ekonomi ini, supaya ekonomi ini melambat. Karena kalau GDP naik jadi 2,6%, berarti inflasi di Amerika itu tetap saja tinggi. Inflasi tidak turun dari 8%, yang inflasi bulan September yang sudah diumumin kemarin itu, minggu-minggu kemarin 8,2%. Nanti kita lihat nanti di bulan November diumumkan untuk inflasi bulan Oktober ini. Saya pikir tidak di bawah 8%, karena ada pertumbuhan ekonomi, ada banyak sekali angkatan tenaga kerja ya, penganggurannya berkurang. Jadi di sini inflasi itu makin tinggi. Nah, inflasi makin tinggi membuat sudah pasti, walaupun dikatakan ada silang pendapat di antara gubernur bank negara-negara bagian di Amerika Serikat, tetapi kebijakan The Fed itu pasti akan lebih hawkish. Tetap saja pada rule-nya untuk lebih agresif menaikkan suku bunga. Jadi kalau suku bunga nanti di November sudah 4%, Desember nanti
tanggal 13 juga akan naikin lagi 4,5% di tahun ini tutup. Maka itu angka yang suku bunga yang cukup tinggi ya, itu sangat mempengaruhi pasar keuangan global. Sudah pasti saham akan hancur. Ya, udah pasti. Udah pasti hancur, dan ingat dampaknya itu akan besar sekali di Asia Pasifik. Banyak sekali negara berkembang di Asia Pasifik akan kena dampaknya. Karena itu juga sudah diprediksikan, ya, sudah dirilis, ya, sudah dikatakan oleh IMF, International Monetary Fund. Jadi ada 3 tantangan besar yang akan dihadapi oleh negara-negara di Asia Pasifik, ya, terutama Asia, Indonesia. Jadi tantangan yang paling besar itu yang pertama adalah tentang itulah, kenaikan suku bunga itu. Karena di bank sekarang ini, kemarin Bank Sentral Eropa sudah menaikkan suku bunga 75 basis poin juga. Jadi sudah 1,5%. Bank of England juga akan naikin suku bunga lagi. Terus Bank of Canada sudah naikin suku bunga 50 basis poin. Semua negara di dunia ini melakukan pengetatan kebijakan moneternya atau tight money policy dengan pengetatan yang begitu agresif, maka membuat likuiditas berkurang di seluruh dunia. Likuiditas itu akan mengering, likuiditas itu akan ditarik kembali, maka di pasaran itu akan kekeringan uang beredar. Kalau likuiditas di pasaran berkurang, secara logika otomatis maka mempengaruhi di belanja. Jika belanjanya berkurang, maka itu terjadi perlambatan ekonomi. Itu adalah dasarnya. Itu adalah fundamentalnya. Ya. Jadi kalau saya bicarakan tentang kehancuran pasar keuangan dunia, di Indonesia indeks harga saham akan menuju, indeks harga saham Bursa Efek Indonesia, catat berkali-kali di video saya, akan menuju 3.588. Itu pasti terjadi. Itu fundamentalnya, ingat itu. Dan saham-saham yang gagak jelas, yang dapat suntikan modal gagak jelas, investornya sudah lari setelah go public. Model-model aplikasi-aplikasi itu akan menuju ke gocap. Ya, catat. Itu karena apa? Di Amerika saja akan terjadi seperti itu. Saham-saham teknologi akan hancur dalam. Sudah terbukti Tesla sudah kalang kabut. Metaverse, ya, Meta platform, ya, induk dari Facebook, dan Metaverse itu sudah kesulitan dapatkan pengguna dan lain-lain. Semuanya akan mengalami dampak yang sangat luar biasa itu jika tadi yang saya katakan, kembali lagi ke fundamentalnya, yaitu apa? Suku bunga. Suku bunga, pengetatan suku bunga yang dikerek tinggi membuat likuiditas berkurang di seluruh dunia, bukan hanya di Amerika. Membuat di seluruh dunia ini mengering, dan dampaknya akan ke Asia Pasifik dan ke Indonesia. Anda buktikan itu, ya. Ini teori yang dasarnya, ini fundamentalnya. Ini fundamentalnya. Tinggal waktu yang bicara. Semakin ekonomi ini kontraksi. Ekonomi sudah kontraksi, ya. Resesi di Amerika. Kita bicara Amerika karena Amerika adalah barometernya ekonomi dunia. Ya, jadi kalau kuartal pertama 0,6%, naik lagi di kuartal kedua 1%, jadi 1,6%. Dan di kuartal ketiga naik lagi ekonominya. Sudah melewati 2%, jadi ekonominya sudah mulai kembali, katanya sudah lepas dari resesi. Jadi syaratnya kan di atas 2%. Sekarang 2,6%. Dan masih ada kuartal keempat. Minggu depan aja di kurvanya sudah berbalik. Market indeks dolarnya sudah naik dan bursa saham dunia jatuh, mata uang di dunia jatuh. Itu minggu depan 31 Oktober 2022, pas dengan tepatnya Halloween. Maka market akan jatuh 31 Oktober 2022. Market sudah mulai berbalik dan kuartal ketiga itu sudah turun PDB-nya. Dan Amerika punya sejarah itu akan berulang kembali seperti di
konten saya sebelumnya sudah mengatakan bahwa ada potensi double dip recession. Sejarah berulang pada tahun 1990. Kuartal pertama sampai kuartal ketiga tahun 1990. Dan kembali lagi di kuartal ketiga tahun 1981 sampai kuartal keempat tahun 1982. Menjadi resesi, ekonomi membaik, dan kembali resesi lagi, double dip recession. Sejarah akan berulang kembali di tahun 1980 sampai 1982. Dan itu akan terjadi nanti, karena sudah diprediksi juga dari IMF bahwa akan terjadi, Amerika akan mengalami double dip resesi. Resesi yang kedua nanti akan panjang, bisa sampai 1 tahun. Itu IMF yang mengatakannya. Nah, tadi mengatakan tantangan yang pertama yang terjadi nanti akan punya dampak kepada negara-negara di Asia Pasifik adalah itu tadi, pengetatan tight money policy, ya, pengetatan suku bunga yang dikerek tinggi, likuiditas berkurang. Yang kedua adalah perang dari Rusia Ukraina. Perang yang fokusnya di Ukraina ini membuat dampaknya kemana-mana. Dan sampai dengan detik ini, sejak pecahnya tanggal 24 Februari 2022 sampai detik ini belum kelar-kelar. Ya, itu akan membuat apa? Sejak perang itu pecah, harga komoditas-komoditas pangan dan energi itu naik. Sampai dengan sekarang masih bertengger di atas harga energi. Harga pangan otomatis ikut naik karena kelangkaan, ya, pasokan yang datang dari kedua negara konflik itu dan di seluruh Eropa. Buat apa dampaknya nanti ke negara-negara berkembang, negara-negara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Dampak dari kenaikan suku bunga membuat mata uang negara Indonesia menjadi lemah. Mata uang di Asia Pasifik akan menjadi jatuh. Sedangkan harga komoditas, tantangan kedua, harga komoditas naik terus, maka inilah yang menjadi masalah. Inflasi akan tinggi di negara-negara Asia Pasifik. Mereka membayar dengan harga mahal, maka mereka menjual dengan harga mahal, maka inflasi, stagflasi terjadi di negara-negara Asia Pasifik, Indonesia. Itu akan terjadi. IMF yang bicara. Ya, oke. Dan tantangan yang ketiga, yang terakhir adalah inilah yang paling berat. Karena kita tahu bahwa China itu adalah, kita bicara Asia Pasifik, kita bicara Indonesia saja. China adalah pembeli nomor 1 di Indonesia. Pembeli terbanyak komoditas Indonesia. Kalau China mengalami perlambatan ekonomi, jadi China mengalami perlambatan, tantangan yang berikut adalah mengalami perlambatan ekonomi China. Jadi pada tahun ini itu sudah menjadi 3,2%. Angka 3,2% ini adalah level terendahnya. Jadi level pertumbuhan ekonomi China terendahnya sejak tahun 1977. Karena apa? Karena kebijakan dari Xi Jinping yang melakukan penguncian nol, zero COVID, untuk mencegah menularnya virus COVID-19 ini, membuat sektor properti itu terkunci. Sektor properti tidak berkembang. Sedangkan Anda tahu bahwa sektor real estate di China itu menyumbang 40% pertumbuhan ekonomi di China. Nah, karena dampak dari real estate yang tidak berkembang, karena ada lockdown itu tidak bertumbuh, maka itu punya dampak sampai ke Indonesia, ke seluruh negara-negara di Asia. Dampak dari menurunnya permintaan dari China, karena 40% ekonomi China itu dari sektor real estate itu. Nah, ini dampak, ini tantangan yang paling terbesar yang membuat ekonomi di Asia, teristimewa kita Indonesia, akan terpuruk karena China.
hal-hal seperti ini adalah fundamentalnya. Hal ini pasti terjadi. Ya. Ingat, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia 3.588. Mungkin di Indonesia cuma saya yang bicarakan itu. Dan rupiah kita itu pasti 18.000. Pasti 18.000. Anda tunggu waktunya saja. Ya. Ini yang perlu saya katakan, bahwa jangan Anda senang dengan apa data yang dirilis. Data ekonomi Amerika naik 2,6% pertumbuhannya, berarti bukan itu lepas dari resesi, tetapi itu adalah rebound untuk jatuh lebih dalam, double dip resesi yang menghancurkan seluruh ekonomi dunia. Di dunia akan hancur gara-gara resesi panjang yang terjadi di Amerika Serikat. Ya, karena memang sudah kebijakannya The Fed, Federal Reserve, Gubernur Bank Sentral Amerika, untuk memotong inflasi ini, untuk menekan inflasi ini supaya turun ke angka 2%. Maka satu jalan adalah suku bunga dikerek terus sangat-sangat agresif ke atas setinggi-tingginya. Kalau tidak sampai inflasi itu selesai. Jadi dengan membaiknya pertumbuhan itu, karena ada banyak sekali angka tenaga kerja, itu membuat inflasi makin tinggi. Dan ini maka The Fed lah harus lebih agresif lagi naikin suku bunga. Nah, di saat suku bunga sudah makin tinggi, maka mata uang negara-negara yang against dollar, terutama negara-negara yang berkembang ini, kita Indonesia akan jatuh dalam, sudah pasti akan mengalami masalah yang paling berat di Indonesia. Akan menjadi dilema yang besar di Indonesia. Gubernur Bank Indonesia tugasnya menjaga supaya nilai tukar rupiah jangan jatuh terhadap US dollar. Karena nanti banyak sekali capital outflow yang keluar. Dan kita banyak perusahaan-perusahaan yang basisnya import, itu import barang dari luar, bahan bakunya akan bisa henti produksi, bisa tutup karena harga cost produksinya akan tinggi sekali dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Apalagi harga komoditas sudah naik, rupiah kita melemah. Dan satu lagi, kalau Amerika sudah menjadi resesi, ekspor kita sudah melemah, penerimaan negara berkurang. Maka ini adalah dilema bagi Bank Indonesia. Naikin suku bunga, usaha-usaha di Indonesia akan mati gulung tikar. Ekonomi tidak bertumbuh. Tidak naikin suku bunga, arus uang dolar itu makin langka di Indonesia. Jadi mau gak mau, itu pasti terjadi. Sejarah pasti berulang. Jika kita sudah mengalami krisis hebat, krisis moneter pada tahun 1997-98, membuat nilai tukar rupiah terpuruk ke 17 ribuan. Maka sejarah itu pasti berulang kembali. Sekarang ini, karena negara-negara di luar semua sudah mengalami hal seperti itu. Kita bukan negara superpower, dan kita itu sangat berkaitan dengan negara-negara luar. Kita berjualan barang dengan negara luar. Jadi kalau dampak mereka kena, maka kita pun juga akan kena. Ya, itu logika. Kita bicara itu pakai logika, nggak usah pakai inilah baperan. Indonesia kuat. Kita pakai logika saja, fakta. Ya, maka rupiah 18.000 itu pasti. Itu pasti terjadi. Oke, ini logika. Oke, karena sudah pasti dengan angka yang tadi malam dirilis, GDP-nya 2,6%, maka lebih gila lagi The Fed untuk menaikkan suku bunga. Maka lebih hancurlah ekonomi dunia. Solusinya buat Anda adalah, yaitu tadi saya ulang berkali-kali terus, adalah hanya di futures market. Trading futures, itulah peluang Anda. Kalau Anda melihat ini lagi pasarnya, marketnya lagi naik, Anda bisa dapatkan profit. Tetapi kalau nanti terjadi resesi besar, market jadi turun, maka Anda tidak bisa dapatkan profit, keuntungan di saham, membeli Bitcoin, berbisnis.
Tidak bisa. Market lagi turun, mana bisa harga saham Anda turun. Nah, Anda dapatkan profit di futures market. Futures market lah dibuat untuk memungkinkan Anda mendapatkan profit di saat kondisi terburuk nanti. Kalau sekarang kondisi terbaik, di futures market pun Anda bisa dapatkan profit. Tetapi sudah terbatas. Lebih banyak nanti di kondisi market yang buruk. Inilah sedikit kisi-kisi yang saya berikan kepada Anda peluang nanti di futures market. Kenapa saya selalu mengatakan futures market itu yang terbaik di kondisi saat ini? Karena ada peluang di situ. Ya, Anda coba berpikir yang rasional, ya, yang logis, ya. Karena ini untuk Anda, peluang untuk Anda. Kalau Anda kondisi yang jelek, Anda trading saham, maka Anda habis. Oke. Saya sudah sediakan email saya di kolom deskripsi ini. Bagi Anda yang ingin tahu tentang apa itu futures market, gimana, untungnya gimana, yang saya katakan tadi, ya email saya akan jelasin buat Anda. Tetapi Anda sudah trading futures tempat lain, dapatkan sinyal yang terbaik, Anda bisa join dengan link broker yang saya sediakan juga di deskripsi di bawah ini. Dan yang pasti broker ini adalah broker izin lisensi Bapepti. Kalau Anda di luar sana yang masih di broker-broker yang kagak jelas, ya, kata pemerintah tidak bertanggung jawab, ya, karena tidak izin Bapepti, jangan cari penyakit. Karena di saat kondisi krisis likuiditas, kering likuiditas ini, Anda punya potensi di scam. Oke? Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Tekan loncengnya untuk notifikasinya. Sebarkan kepada siapa saja supaya mereka dapatkan manfaat di channel ini. Sukses untuk Anda.